sertifikat juara di perlombaan game online boleh nggak sih dilampirkan di SNMPTN? Wah, ini sering banget jadi pertanyaan buat para calon peserta SNMPTN nih. Kali ini aku pengen juga nih sharing ke kalian kira-kira sertifikat apa aja sih yang bisa dilampirin di SNMPTN. Wah, jadi penasaran banget nih. Gimana sahabat GP? Penasaran juga nggak? Kalau kalian penasaran, langsung aja kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Nah Kak, jadi ada sahabat GP nih yang nanya, Kak, kalau sertifikat yang bisa dilampirkan di SNMPTN itu sertifikat apa aja sih Kak? Aku punya sertifikat Olimpiade tapi cuma sebagai peserta aja. Boleh nggak sih aku lampirkan? Nah, ini mungkin jadi kebingungan juga nih ya buat teman-teman yang mau daftar SNMPTN nanti. Jadi aku udah nggak sabar juga nih, kayaknya kita langsung jelasin aja kali ya kali ini. Nah, kayak yang ada di video-video sebelumnya, jadi aku udah pernah jelasin nih, kalau sertifikat itu merupakan komponen pendukung dalam kelolosan SNMPTN kalian. Jadi nanti di SNMPTN itu kalian akan diberikan kesempatan yaitu untuk melampirkan sebanyak 3 sertifikat. Iya, nah buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, aku saranin untuk nonton dulu ya biar lebih paham tentang faktor sertifikat ini. Nah, for your information juga nih, sertifikat tuh sifatnya opsional ya atau tambahan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sertifikat yang memenuhi syarat boleh dilampirkan, tapi kalau misalkan enggak juga ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi akan lebih bagus nih sahabat GP kalau kalian itu melampirkan sertifikat, karena sertifikat ini akan menyumbangkan beberapa persentase dalam kelolosan SNMPTN kalian nanti. Jangan lupa juga untuk sertifikatnya itu harus sertifikat yang kredibel ya sahabat GP. Jika kalian menyumbangkan 1 sertifikat, maka akan menyumbang kelolosan sebesar 7%. Jika kalian melampirkan 2 sertifikat, akan menyumbang kelolosan sebesar 14%. Dan jika kalian melampirkan 3 sertifikat, akan menyumbang kelolosan sebesar 20% nih Kak. Wah, itu gede banget ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang udah duduk di kelas 10, 11, 12 SMA bisa langsung ikutan perlombaan atau kejuaraan-kejuaraan di SMA-nya biar bisa langsung ngumpulin nih sertifikatnya dari sekarang dan nanti bisa milih-milih mana aja yang mau dilampirkan di SNMPTN. Tapi inget nih teman-teman ya, untuk sertifikatnya ini ada beberapa syaratnya nih. Apa aja nih Kak syaratnya? Nah, jadi untuk sertifikatnya sendiri harus sertifikat yang kredibel. Jadi nanti di SNMPTN, sertifikat yang akan mendapatkan nilai poin yaitu sertifikat yang memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama yaitu terkait dengan pihak penyelenggara perlombaan dalam sertifikatnya. Haruslah lembaga terakreditasi, lembaga pemerintah, perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang terakreditasi Kak. Bener banget nih teman-teman ya. Terus juga selain dari pihak penyelenggara, teman-teman juga harus perhatiin tingkat perlombaannya nih. Minimal kalian bisa melampirkan sertifikat perlombaan tingkat kabupaten atau kota madya lah ya gitu ya. Jadi kalau misalkan di bawah itu misalkan tingkat sekolah itu nggak bisa. Terus juga nih teman-teman, yang bisa kalian lampirkan itu harus misalkan masuk kategori 3 besar lah minimal ya. Jadi juara 3, juara 2, juara 1 atau bisa dapetin honorable mention. Jadi buat yang peserta, mohon maaf banget kurang dianjurkan ya untuk dilampirin di SNMPTN. Dan buat kalian nih, jangan sedih nih, jadi di SNMPTN itu nggak hanya sertifikat perlombaan individu aja yang bisa dilampirkan, tapi juga perlombaan kelompok. Jika kalian juara, bisa kalian lampirkan nih di SNMPTN. Nah, bener banget tuh teman-teman ya. Ini mungkin selanjutnya aku mau kasih tahu nih ya, berdasarkan LTMPT ada sekitar 15 jenis sertifikat nih ya yang bisa kalian lampirin di SNMPTN. Mulai dari yang pertama ini ada untuk sertifikat olahraga atau biasanya kita kenal O2SN ya. Terus yang kedua ada seni rupa atau seni lukis, terus juga ada seni tari, ada juga drama atau sastra, ada juga musik atau seni suara. Nah, ini biasanya untuk perlombaan FLS 2N atau yang berhubungan sama seni ya. Terus juga teman-teman bisa melampirkan kegiatan ekstrakurikuler kalau misalkan ada perlombaan ya, biasanya kayak pramuka atau paskibra atau yang lainnya bisa.
Terus juga bisa untuk yang ketujuh nih, sertifikat penelitian. Misalkan teman-teman suka ikutan karya ilmiah remaja, nah itu juga boleh ya. Terus yang kedelapan ini bisa mulai teman-teman masukin olimpiade nasional. Mulai dari olimpiade fisika nih bisa ya. Terus yang kesembilan olimpiade biologi, ada juga olimpiade astronomi atau astrofisika. Terus juga bisa nih olimpiade geografi, olimpiade ilmu kebumian, olimpiade komputer, olimpiade ekonomi, dan juga olimpiade lainnya yang biasanya teman-teman ikutin di OSN SMA gitu. Oke? Wah, jadi udah lengkap banget nih ya Kak. Ada 15 bidang prestasi yang sahabat GP ini bisa ikuti dan kalian bisa persiapkan nih dari sekarang. Oh iya, aku juga mau informasiin, usahakan untuk sertifikat yang kalian lampirkan itu sertifikat yang relevan dengan jurusan yang kalian daftarkan di SNMPTN. Ya, nah jadi teman-teman mungkin bisa mulai memilah-milah dari sekarang gitu ya. Semoga yang teman-teman persiapin dari sekarang nih emang bisa menambah peluang kelulusan kalian di SNMPTN nanti. So itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat and See you on the next video. Dah.